Assalamualaikum, Pak Uswadin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah hadir. Pengantin baru udah datang belum pengantin baru? Assalamualaikum, Bos Wadin. Nomor 1 tadi datangnya hebat. Langsung mulai aja Pak Taufik ya. Ya Pak, silakan Pak. Waktu yang kita biar sepakati. Efektif waktunya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu semuanya ya. Mohon bantuan yang pertama buat Pak Khalid. Hostnya Pak Khalid atau siapa nih? Saya kurang paham ini. Kalau masih ada Pak Khalid di Tata Usaha, mohon bisa membantu untuk menyiapkan daftar hadir kegiatan ini. Baik, syukur alhamdulillah teman-teman sekalian, di sela-sela waktu yang ada kita masih diberikan kesehatan, baik nikmat sehat secara fisik, jasmani maupun secara rohani. Hari ini kita bisa bersilaturahim kembali dengan Pak Uswadin, kepala sekolah yang dari awal membangun Lab School Cibubur. Nah, tentunya kegiatan hari ini sebagaimana sudah disampaikan di surat undangan, kegiatan hari ini adalah kita mendengarkan apa saja yang pernah Pak Uswadin dapatkan ketika di pelatihan AKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau bahasa kerennya diseminasi, gitu, bahasa kerennya. Baik, kita mulai kegiatan hari ini dengan sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk yang pertama, ada dua patah kata sambutan dari Pak Taufik. Pada Pak Taufik, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Nurdin atas kesempatan yang diberikan. Pak Uswadin, Dr. Uswadin yang saya hormati selaku tim pengembang ya Pak, dan guru di SMP Lab School Jakarta dan juga di SMP Lab School Cibubur. Kemudian juga di sini Pak Nurdin, Pak Akik, Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik dan Kesiswaan, serta teman-teman guru-guru yang saya hormati dan banggakan. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan. Pada hari ini kita dapat bertemu walaupun dengan virtual untuk diseminasi penjelasan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, dan insya Allah dalam kondisi sehat walafiat, kegiatan ini merupakan rangkaian ya dari kegiatan-kegiatan yang sudah dijalani, yaitu tentang diseminasi guru belajar seri AKM yang dimulai dengan masa orientasi, kemudian ada BIMTEK, dan sekarang ini masuk kepada pengimbasan. Memang tahapan-tahapan itu harus kita jalani, yaitu bagaimana pemahaman pada masa orientasi itu adalah kita bisa mendapatkan ya tentang pemahaman terkait latar belakang, kemudian tujuannya, kemudian apa saja program yang bisa kita lakukan. Nah, jadi bagaimana bisa menjawab persoalan-persoalan
yang dihadapi oleh guru tentang AKM tersebut, yaitu dimulai dari apa sih AKM itu, jangan sampai nanti terjadi miskonsepsi tentunya. Kemudian juga dikhawatirkan juga ada malpraktik tentang pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Misalnya seperti ada apakah perlu ada latihan, pelatihan, atau ada jam-jam khusus untuk membahas soal-soal AKM dan lain sebagainya, itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan tentunya di para guru. Apa sih sebenarnya tindakan yang kita lakukan untuk persiapan AKM ini? Kemudian juga bagaimana cara mendapatkan hasil atau membaca hasil dari asesmen tersebut, dan bagaimana juga menindaklanjuti hasil asesmen nasional tersebut. Nah, ini sangat penting ya buat kita sebagai guru, bahwa asesmen nasional ini adalah tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Apa sih yang kita harapkan? Nah, apakah cukup dengan ujian nasional seperti yang kita selama ini kerjakan bisa menggambarkan tentang mutu pendidikan yang ada di Indonesia sekarang? Nah, tentunya ini harus kita sesuaikan lagi melihat kebutuhan-kebutuhan dalam pendidikan ini sekarang sudah kepada arahnya bagaimana supaya lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apalagi ada isu keterampilan abad 21 ini, bahwa siswa itu harus mampu ya menguasai kemampuan-kemampuan abad 21, yaitu kemampuan konektivitas, kemudian berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi, ditambah lagi dengan kepedulian dan juga bagaimana bisa kita mengkomunikasikan ide-ide kita. Nah, ini juga menjadi isu dalam pembahasan yang akan disampaikan pada hari ini. Dan ini tidak terlepas tentunya bagaimana kita bisa mampu meningkatkan PISA kita. Ya, PISA kita ini kemarin masih hasilnya konsisten kurang memadai atau konsisten berada di peringkat yang rendah. Nah, ini bagaimana asesmen nasional ini diharapkan mampu untuk bisa meningkatkan kemampuan anak didik kita. Nah, teman-teman semua, dan bukan hanya kemampuan di bidang literasi dan numerasi nanti yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, tapi juga nanti bagaimana anak-anak kita itu memiliki sikap ya dan karakter yang baik. Nanti karakter pelajar Pancasila yang seperti kita pahami, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Putus ya. Mati, nggak ada suaranya, Pak. Saya dong yang putus. Pak Taufik? Pak Taufik? Hilang sinyalnya sepertinya, Pak, soalnya hitam. Oh ya. Waalaikumsalam Pak Taufik. Apa mungkin sinyal di tata usaha yang kurang bagus ya? Menghilang, Pak Taufiknya. Tidak ada di Zoom. mohon maaf terputus ya. Nah, Ya, lagi, tadi keinjek kayaknya kabelnya. Ya, yang penting semuanya mudah-mudahan bisa mengikuti ya kegiatan kita pada hari ini tadi. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua bisa mengikuti kegiatan AKM pada hari ini. Mungkin cukup dari saya, Pak Nudin, Pak Uswadin. Sekali lagi mohon keaktifan ya teman-teman dalam diskusi diseminasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik atas sambutannya. Baik, kita tidak akan berlama-lama ya. Kita berikan ruang waktu yang sangat leluasa untuk pembicara kita, para Dr. Haji Uswadin MPD. Kami persilahkan.
Pak Uswadin, dipersilakan. Suaranya belum terdengar, Pak Uswadin. Sekarang kedengeran nggak? Alhamdulillah kedengeran, Pak Uswadin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik yang saya hormati, Pak Nurdin, Pak Akik, dan teman-teman guru SMP Lab School Cibubur yang saya cintai dan banggakan. Let's School. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertemu melalui dunia maya ya, melalui daring ini dalam rangka silaturahmi sebenarnya. Sana saya secara langsung bertemu dengan Bapak Ibu sudah jarang sekali, sudah setahun lebih ya, karena ini udah 1 tahun 2021, kemarin 2020. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih Pak Taufik, Pak Nurdin, Pak Akik atas kesempatannya untuk sharing sebenarnya. Jadi memang Pak Taufik tadi sudah mengantarkan nih, kalau udah lulus itu pengantarnya udah komplit banget. Jadi sebenarnya sudah hatam nih teman-teman, udah dari sambutan Pak Taufik tadi tentang AKM yang merupakan program dari kementerian dalam rangka bingkai asesmen nasional ya. Jadi kan di portal guru belajar kita kan itu banyak menu sebenarnya teman-teman. Tapi saya kemarin kaget. Saya pikir saya yang paling terlambat untuk memanfaatkan itu. Tapi saya agak GR juga. Ternyata setelah saya mengikuti kegiatan AKM, setelah saya submit, ternyata saya cek di SMP Life School Cibubur baru 1 orang. Ya, kemudian di SMP Life School Kebayoran belum ada, SMP Life School Jakarta juga belum ada. Ini maksud saya motivasi khususnya pada saya dan juga teman-teman ada di dalam program-program kementerian yang kita bisa akses secara sederhana dan secara simpel sebenarnya, itu melalui internet. Karena sekolah kita ataupun teman-teman di kita kan banyak fasilitas ya untuk bisa dimanfaatkan. Jadi itu yang membuat saya ingin mengajak teman-teman memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk kita bisa mengupdate secara sendiri, tapi juga dipantau oleh kementerian tentunya, karena sertifikatnya langsung dapat dari GTK. Saya alhamdulillah kemarin tadi malam atau tadi pagi ya sudah cek SMP Life School Cibubur, sudah nambah statistiknya ya, yang tadinya 1 sekarang udah nggak 1. Di Kebayoran juga sekarang sudah nambah ya, jadi artinya ada semangat dari teman-teman. Cuma masalahnya untuk yang AKM ini ternyata tanggal 23 sampai tanggal 27 itu kemarin adalah gelombang yang terakhir. Jadi semoga nanti ada gelombang berikutnya, teman-teman dari SMP Life School Cibubur sebenarnya bisa langsunglah menyerbu untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan itu. Saya yakin kalau teman-teman bisa mengerjakan itu 1 hari selesai. Ya, tapi kalau saya yang mungkin secara keterampilan IT-nya juga membacanya udah mulai berkurang dibandingkan teman-teman, saya perlu 2 hari. Ya, Pak Akik itu udah 1 hari sama ibunya itu mengerjakan ya, kalau dikerjakan terus. Nah, itu yang penting buat kita semuanya, tentunya teman-teman. Nah, berkaitan dengan itu ada kewajiban dari orang yang sudah mendapat pengakuan dari kementerian untuk menularkan, sebenarnya untuk mengajak. Atau tadi Pak Nurdin mengatakan diseminasi. Jadi supaya pemerintah juga tugasnya nggak berat. Nah, banyak cara. Ada yang langsung datang ke sekolah mengajar di kelas. Ada yang 1 orang ngajarin 1 orang, itu juga diperbolehkan. Nah, yang paling sederhana di masa pandemi ini tentunya adalah dengan Zoom. Saya sudah menyiapkan 1 slide PowerPoint yang sebenarnya saya ambil dari berbagai sumber. Nanti teman-teman juga bisa mendapatkan ya. Saya sudah sampaikan ke Pak Taufik atau Pak Nurdin. Nanti bisa di-share oleh Pak Nurdin atau Pak. Baik Pak Khalid, mohon bisa di-share materinya.
Jadi judulnya adalah Asesmen Nasional dan Asesmen Kompetensi Minimal atau KAKM ya. Jadi induknya adalah AN, kalau dulu ada ujian nasional, sekarang adalah Asesmen Nasional ya. Kemudian bawahnya itu adalah AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Lanjut. Nah, apa itu asesmen nasional, teman-teman? Jadi asesmen nasional itu adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan dari jenjang sekolah dasar sampai menengah. Ya, jadi ini istilahnya semua yang namanya sekolah, baik itu SPK, kerjasama, ataupun kalau sekarang itu home learning dan seterusnya, itu juga ikut dalam asesmen ini ya. Kayak misalnya homeschooling itu juga nanti itu, karena itu adalah salah satu bentuk pendidikan formal juga ya. Kemudian asesmen nasional itu terdiri dari 3 bagian, teman-teman, yaitu ada asesmen kompetensi minimal yang kita akan bahas ya, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ini adalah satu kesatuan atau kita bilang itu adalah sebagai 3-in-1 ya. Jadi nanti apa bedanya AN dengan UN, nanti kita akan bahas berikutnya. Slide berikutnya. Ya, silakan slide berikutnya. Ya. Jadi asesmen nasional itu perlu dilakukan untuk apa? Untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya. Asesmen nasional ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Ya, jadi ada yang bertanya, lalu apa dulu kan ada ujian nasional juga. Nah, ujian nasional itu memang juga tujuannya untuk meningkatkan mutu ya, dan juga pemerataan, juga pemetaan sekolah. Tapi ternyata tindak lanjutnya kurang, dan itu lebih pada pencapaian individu. Nah, kalau asesmen nasional itu lebih kepada memotret seperti halnya dengan PISA itu, ya. PISA itu kan tidak dipotret semua penduduk Indonesia, hanya sampling aja. Di negara juga demikian. Nah, asesmen nasional ini seperti PISA nanti, sehingga nanti diharapkan kita juga punya potret hasil pendidikan yang semakin membaik. Nah, asesmen nasional menghasilkan informasi apa untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, ya. Kemudian yang kedua, kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya kesenjangan antara kelompok sosial ekonomi dalam satuan pendidikan, kesenjangan antara satuan pendidikan negeri dan swasta di satu wilayah, kesenjangan antar daerah, ataupun kesenjangan yang lainnya. Dan ini yang terjadi di Indonesia memang banyak seperti itu. Disparitasnya sangat tinggi. Ya, ada yang dari 0 sampai, bukan 0 lah, dari 10 sampai mungkin sampai 90. Ya. Yang rata-rata 50-60 banyak. Saya kan bisa bayangkan ada sekolah yang gurunya cuma 2 mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Ini di SD. Tapi ada juga di SD yang sekolahnya sudah komplit, sasarannya komplit, gurunya juga sudah komplit. Bahkan berlebihan karena semua keterampilan disiapkan gurunya, ekskulnya ada gurunya, ya. Kemudian bahasa asing pun ada gurunya. Nah, ini berbeda dengan sekolah negara yang maju, negara-negara OECD. Saya dulu pernah menemani Pak Taufik, ya, Pak Taufik berkunjung ke Finland. Finland itu ya negara yang sekolah swastanya dan sekolah negerinya itu ya sama standarnya. Negeri dengan negerinya sama, swasta dengan swasta juga sama. Jadi kita mungkin ya, cita-citanya yang ke sana supaya ada standar yang sama untuk pendidikan. Ya memang cita-cita ini harus dicanangkan ya. Masalah nanti tercapai atau tidak tercapai, bercita-cita yang bagus itu lebih baik daripada tidak punya cita-cita sama sekali. Nah, inilah cita-cita pemerintah, jadi ingin mengurangi kesenjangan melalui AKM ini. Dan juga tidak memberikan semacam ketegangan pada saat ujian, ya kan. Kalau waktu ujian nasional itu banyak tambahan belajar, banyak itu dan seterusnya. Oke, selanjutnya.
Ya, ini gambaran hasil PISA ya. Habis PISA ini kita ternyata dari tahun ke tahun menurut informasinya itu peringkat ke-10 ya, peringkat ke-10, tapi bukan dari atas, dari bawah. Jadi mungkin humble banget kali ya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat datanya ya, itu yang tahun 2018. Jadi PISA itu Program for International Student Assessment. Jadi negara-negara dunia itu mengikuti program dari OECD. Apa itu OECD? Ada di bawah Organization for Economic Cooperation Development, yaitu negara-negara yang ekonominya sudah maju. Anggotanya sekitar belum banyak ya, kebanyakan negara Eropa, sekitar 37-an kalau tidak salah sampai sekarang anggotanya. Indonesia sendiri belum masuk anggota OECD ya, kalau saya lihat di datanya itu belum ada. Tapi kita ingin menjadikan standar-standar dunia ini supaya kita juga anak-anaknya bisa bersaing, bisa juga mempunyai skor yang baik. Kita masih kalah dengan negara-negara ASEAN ya. Kita bahkan nilainya sama dengan negara yang berkonflik, Lebanon ya. Nah, ini kan sesuatu yang harus kita tingkatkan. Kita nggak boleh pasrah, upaya harus juga dilakukan dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah memberdayakan guru, karena guru adalah ujung tombak dari pendidikan yang sesungguhnya. Baik, lanjutnya. Ya, jadi apa itu AKM? AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi peserta didik untuk berkontribusi dalam masyarakat selepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Jadi asesmen itu lebih penguatan pada literasi dan numerasi. Dan ini yang masih dinilai lemah ya di bangsa kita. Literasinya, matematika kita konon lebih susah dibandingkan matematika dari negara-negara di Australia, di Amerika. Tapi dalam implementasi matematika dalam kehidupan kita lemah. Demikian juga literasi. Ya, literasi itu bermacam-macam, ada beberapa macam literasi ya. Salah satunya yang paling sederhana adalah literasi membaca. Ada literasi digital ya, ada literasi sains, juga ada literasi macam-macam. Ya. Oke, jadi kepada dua hal itu, yaitu numerasi dan literasi. Walaupun tidak konotasinya tidak matematika ya, jadi semuanya itu juga nanti bisa di AKM-kan. Apakah itu pelajaran IPS, PPKN ya. Jadi saya PTS sekarang itu dengan Pak Warista lagi belajar membuat soal PPKN yang dinumerasikan ya. Dinumerasikan gimana ya? Nanti anak-anak bisa menghitung ya. Menghitung misalnya jarak antara proklamasi dengan Sumpah Pemuda, antara Sumpah Pemuda dengan proklamasi, ataupun antara Kebangkitan Nasional dengan Sumpah Pemuda. Ini juga ternyata banyak anak yang salah menghitung. Ya, padahal antara Sumpah Pemuda dengan Kebangkitan Nasional kan itu 20 tahun. Ya, kemudian antara Kebangkitan Nasional dengan proklamasi itu 37 tahun. Tapi masih ada juga anak kelas 8 yang masih salah menghitung. Apakah dia salah lupa tahunnya, startnya, atau lupa akhirnya? Ini kan penting juga ya dalam menghitung. Karena dalam kehidupan kita kadang juga harus menghitung sangat seperti itu. Baik, selanjutnya. Ya, survei karakter yang kedua. Jadi setelah tadi asesmen kompetensi minimal, kita juga adalah melakukan survei karakter. Nah, PSB kemarin kebetulan saya diajak oleh Prof. Sofyan beraudiensi dengan kepala dinas, menyampaikan bahwa Lab School sekarang melaksanakan tes yang juga menggunakan survei karakter. Dan kami menawarkan baterai tes yang dipakai untuk
survei karakter untuk dinas pendidikan, dan Ibu Kepala Dinas, Bu Nahdiana sangat berterima kasih sekali ya, karena memang kemarin yang membuat itu benar-benar seorang psikolog yang memang dia mengambil S3-nya, PhD-nya di Jerman, jadi sangat-sangat kuat untuk itunya. Jadi bagian 2 adalah karakter yang tadi disampaikan Pak Taufik ya, kita ingin adanya capaian peserta didik yang berupa hasil belajar, sosial emosional, berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Jadi tidak hanya ini semuanya kembali kepada cita-cita pendidikan, tidak hanya kognitif saja, tapi 3 ranah itu harus seimbang, yaitu psikomotor, ya kan, kemudian afektif, dan yang tidak kalah pentingnya juga kognitif. Cuma kadang kognitif yang terlalu dominan sehingga yang 2-nya itu kurang. Nah, karakter pelajar Pancasila itu dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada 6 ya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkepribadian global. Yang ketiga mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ini kalau visi lab school kalau nggak salah lab di Bogor itu ada tuh perluasan nasional dan global. Nah ini juga kita ingin anak kita juga punya. Dulu dikembangkan ada, kemudian pada zaman Pak Muhajir ada 5 ya yang disingkat dengan Renagomai, religius, nasionalis, gotong royong, mandiri dan integritas. Nah Pak Nadiem sekarang membuat istilah pelajar Pancasila. Kenapa Pancasila jumlahnya karakternya ada 6 ya? Mungkin ini sebagai landasan ya, kalau dalam orang Islam itu sebagai rukun imannya kali. Jadi 6 jumlahnya. Nanti dikembangkan yang lain. Oke, baik. Selanjutnya. Ya, survei lingkungan. Jadi yang ketiga ini adalah survei lingkungan. Yaitu bagian 3 di Asesmen Nasional adalah survei lingkungan. Belajar untuk mengevaluasi dan menetapkan aspek mendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Nah, siapa ini sasarannya? Sasarannya adalah Bapak dan Ibu, guru semuanya. Nanti juga akan mendapat semacam pertanyaan ya di dalam AKM ini, termasuk kepala sekolah. Ya, nanti gimana daya dukungnya, gimana lingkungan kerjanya, gitu ya. Sehingga nanti kementerian diharapkan mempunyai data yang bisa dijadikan kesimpulan sekolah-sekolah yang baik itu sekolah-sekolah yang survei lingkungannya hasilnya bagaimana. Nah ini tentunya jawaban yang baik dari guru, dari kepala sekolah, ya ini sangat-sangat menentukan. Sekali lagi, jadi di AKM ini tidak hanya siswa yang dilibatkan, tapi kepala sekolah dan guru itu nanti akan dilibatkan dalam AKM ini. Ya, sekali lagi di dalam asesmen nasional ini ada 3 ya, 3 komponen tadi. Baik, lanjutannya. Ya. Ya, asesmen nasional ini tidak menentukan kelulusan. Jadi berbeda dengan ujian nasional, teman-teman. Asesmen nasional ini tidak menentukan kelulusan. Jadi nanti disampaikan bahwa yang memberikan penilaian itu adalah guru dan sekolah. Ya. Kemudian yang kedua diikuti oleh semua satuan pendidikan. Jadi sekolah itu semua ngikutin dari mulai SD sampai SMA, SMK. Aliyah, MTS, ya, diniyah, ya, juga ikut. Kemudian yang ketiga diikuti oleh guru dan kepala sekolah, ya, kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Ini dalam rangka survei karakter tadi, ya, untuk melihat kualitas proses dari hasil belajar di satuan pendidikan. Yang keempat, asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, ya, ataupun untuk menilai prestasi murid sebagai seorang pribadi. Jadi asesmen ini tidak nanti membuat
siswa dapat nilai AKM, ya, tidak dapat penilaian, tapi nilainya nanti secara global kepada lembaga, ya, kepada sekolah tentunya. Kemudian yang kelima, asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara nasional. Jadi itu hal-hal yang penting teman-teman, bahwa banyak yang menafsirkan, nah kita nanti harus belajar menghadapi asesmen nasional, itu enggak seperti itu. Karena nanti yang mengikuti asesmen nasional itu juga tidak semua siswa, ya, tidak semua siswa. Baik, kita lanjutkan. Slide berikutnya. Slide berikutnya, ya. Nah, ini perbedaan UN dan AN, ya, Bapak dan Ibu. Itu bisa dilihat. Ya. Jenjang penilaiannya kalau UN dari SMP sampai SMA atau SMK. Kalau AKM dan survei karakter itu dari mulai SD. Ingat dulu SD tidak ada UN, tapi nya USBN, ya. Kemudian kalau UN itu level berikutnya kelas akhir. Kalau AKM dan survei karakter itu kelas 5, 8 dan 11. Kenapa? Harapannya nanti ada perubahan belajar dan perubahan pengalaman yang akan diterima oleh anak-anak yang di kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 setelah mengikuti AKM. Kalau UN itu adalah sensus murid sekelas akhir. Jadi semuanya ngikutin semuanya. Kalau AKM itu adalah sampel, ya. Jadi sampel murid. Kalau saya baca jumlahnya lebih kurang 45, ya. Nah, kalau muridnya satu kelas cuma 30 atau 40, ya semuanya diikutkan, ya. Tapi kalau kalian ikut gugur nanti akan diambil 45. Tingkat asesmennya high stake. Agak tegang kan kita menyiapkan. Kalau ini low stake, tidak perlu ada persiapan khusus, ya. Model soalnya kalau UN itu pilihan ganda dan isian singkat, itu untuk matematika dan SMA atau SMK. Tapi kalau AKM itu ada 4 macam kalau tidak salah, ya. Ada pilihan ganda kompleks, isian singkat dan juga urean. Periode asesmennya berapa lama? 4 hari. Kalau AKM itu 2 hari. Mode pelaksanaannya semi daring, kalau ini daring dan juga semi daring. Metode pelaksanaannya kalau UN itu CBT, kalau AKM itu Computerized Multi-State Adaptive Testing atau MSIT, ya. Kemudian spesifikasi minimal infrastruktur sekolah itu server lokal, komputer klien, bandwidth Mbps. Ini juga begitulah. Baik, lanjutannya kembali ke slide berikutnya. Ya, lanjut saja. Lanjut. Slide berikutnya, Mas Khalid. Ya. Nah, ini dia. Apa sih komponen literasi dalam AKM, teman-teman? Jadi untuk kontennya, ya, itu ada literasi membaca, ya. Oke, udah lanjut. Jadi soal-soalan kisi-kisi AKM ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Oke, lanjut. Silakan lanjut, Mas Khalid. Nah, waktunya dulu, waktu. Waktunya tadi udah kelewat, ya. Ya. Oke, portal untuk lomba AKM tadi ini. Nah, oke. Jadi waktunya Bapak dan Ibu gambarannya seperti itu, ya. Hari pertama, hari kedua, hari pertama tes literasi dan survei karakter, ya. Hari keduanya tes numerasi dan survei lingkungan belajar.
Itu kalau untuk yang SDNI 20 menit, kalau yang numerasinya 75 menit dan literasinya. Jadi 95 menit kali 2 ya. Kalau SMP dan SMK, tes literasinya 90 menit, numerasinya juga 90 menit, survei karakternya 30 menit. Nah, kemarin waktu PSB super karakternya 25 menit, soalnya 20. Oke, selanjutnya. Ya, ini yang tadi saya teman-teman. Jadi kalau kita ingin kembali ke guru belajar ya, kita bisa membuka itu. Nanti ada akun kita ya, di situ kan nomor guru belajar kita. Kemudian di situ nanti tinggal kita pilih asesmen kompetisi minimal ya. Lanjut. Ya, ini sekolah teraktif di Indonesia. Kementerian mendata ada 200 sekolah teraktif di Indonesia, ya, yang guru-gurunya ikut dalam kegiatan pelatihan AKM ini, ya. Kita lihat di nomor 11 ada SMP Negeri 1 dekat Lamongan, ya. Itu ada 67 guru yang ikutnya, ya. Terus berapa Lab School Cibubur? Lab School Cibubur itu sampai sekarang alhamdulillah udah 2 orang. Nah ini teman-teman sekali lagi saya ingatkan nanti bisa ikut kegiatan ini ya. Lanjut. Berikutnya, ya ini kalau sudah dapat piagam seperti ini teman-teman ya. Kan kemarin teman-teman apalagi yang baru PPG sudah lulus itu kan harus selalu mengupdate ya, minta sertifikat dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut. Ya, ini tayangan lengkapnya nanti di YouTube banyak ya, informasi banyak. Nanti saya juga kirim PDF-nya soal jawab tentang AKM sebagai tambahan informasi. Ada lagi, Pak Solid? Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan teman-teman. Nanti teman-teman juga sebenarnya bisa membaca lagi, mencari informasi lagi, ya bisa lihat di YouTube, bisa lihat di PDF-nya supaya kita paham. Nanti apalagi kalau orang tua nanya, kita minimal bisa menjawab. Ya, tapi itu Pak Nurdin, terima kasih kesempatannya. Ya, kalau ada yang mau bertanya, monggo. Saya pikir 3 orang aja ya, biar nggak banyak-banyak. Tapi kalau cukup, ya alhamdulillah banget nih. Ya, terima kasih Kebetulan Pak saya masih di Waswadin. sekitaran 70. Terima kasih Pak Waswadin atas paparan materinya. Teman-teman, Pak Waswadin memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, tapi dibatasi 3 orang saja. Saya persilakan teman-teman. Pak Walid, nanti materi Pak Waswadin bisa ditaruh di chat room ya, biar bisa di-download. Ya, teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Udah paham semuanya kayaknya ini? Kemungkinan, Pak. Udah khatam kayaknya nih. Tahu kayaknya. Si bingung Pak sebenarnya Baik, Pak. intinya teman-teman. Pak Warisno tuh tadi. Ya. Awal lagi ada pendekar itu. Kalau boleh Pak, ada contohnya Pak, bisa di ini Pak, yang kemarin untuk tes PSB gitu Pak. Oh, jadi kalau yang PSB itu kemarin hampir semua soal itu jawabannya betul semuanya. Saya berikan contoh misalnya gini. Apabila Anda, pada salah satu contoh soal PSB ya, apabila Anda ditugasi oleh guru Anda untuk menjadi ketua panitia, maka yang Anda lakukan adalah
A, B, C, D, E itu jawabannya benar semuanya. Tapi di situ ada yang paling benar. Misalnya apa? Yang pertama adalah menerima tugas tersebut dengan biasa-biasa saja. Yang B, menerima tugas tersebut dengan berdiskusi dengan teman-teman. Yang ketiga, menerima tugas tersebut, merencanakan, dan juga mempertimbangkan teman-teman yang akan bisa diajak. Yang keempat, menerima tugas tersebut dan akan dibicarakan nanti. Yang kelima, menerima tugas tersebut dan minta selalu petunjuk dari guru. Nah, kalau kayak gitu, jawabannya yang benar mana? Jawabannya yang C ya, yang ketiga. Jadi seperti itu. Contoh yang gampang misalnya, iya benar C. Ya. Contohnya kalau saya baca itu mirip banget semuanya. Tapi itu lebih menggambarkan dari karakter kita yang sesungguhnya. Nah, itulah psikolog yang bisa nanti membaca potret kita. Nah, kalau saya juga masih belum mahir banget bagaimana mentransformasikan mata pelajaran PPKN supaya ada numerasinya. Jadi sementara tadi saya berimprovisasi seperti itu ya, jarak misalnya. Kemudian tadinya saya mau akan buat berapa hari usia indisi party itu berlangsung, karena ternyata dia hanya 3 bulan, 3 bulannya nggak lengkap juga. Lahirnya tanggal 25 Desember, kemudian dibubarkan oleh Belanda tanggal 13 Maret 2013. Itu kan hanya 3 bulan. Nah, 3 bulannya kan anak sebenarnya bisa menghitung Desember itu 31 hari, Februarinya itu 28 hari, kalau kehabisan 29 itu sampai ke sana sebenarnya. Ya. Tapi ya ini harus pelan-pelan, nanti kalau enggak nanti bisa kaget. Jadi sebenarnya kalau AKM itu tidak mengejar kepada konten semata, tapi lebih kepada bagaimana orang itu bisa menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Makanya kalau kita sering mendengar soal-soal atau mata pelajaran di luar negeri itu kan nggak susah-susah gitu. Tapi dia lebih kepada aplikasinya dalam kehidupannya, ya, dan bahkan lebih sukses begitu. Baik, itu Pak Waris. Terima kasih Pak. Oke, Siap. teman-teman yang lain. Pak, mau tanya Pak. Maaf, ini siapa ya? Angel Pak. Oh, Bu Ayu, silakan. Bu Angel, silakan. Ya, kalau yang tadi contoh soal yang kayak PSB tadi itu, kan itu kurang lebih seperti menggali karakter anak gitu ya Pak ya. Maksudnya kira-kira sikap apa sih yang harus dia ambil gitu kan Pak. Nah itu kan kurang lebih hampir mirip sama kayak tes psikologi. Cuma kalau dalam tes psikologi dengan pilihan jawaban, aduh jangan di spotlight dong Mas Holid. Ya. Cuma bedanya apa gitu ya Pak, maksudnya dengan contoh soal yang tadi kan nalar, terus kalian mencari tahu kira-kira anak kalau dihadapkan dengan kondisi seperti ini, realitanya kan supaya tadi yang Bapak bilang dalam menjalani menjalani kehidupan nyatanya dia di masa depan atau sekarang ini. Nah, tapi kan kalau misalkan di psikologi itu lebih cenderungnya nggak ada jawaban yang benar gitu. Artinya setiap jawaban itu punya penggambaran. Jadi kalau misalkan dia jawabnya A, oh dia berarti karakternya seperti ini. Jawabnya B seperti ini, C seperti ini. Nah kalau di AKM kan tadi ada kunci jawabannya gitu ya Pak. Jawabannya C. Nah itu gimana ya Pak? Nanti maksudnya menginterpretasi hasil jawaban si anaknya itu. Kalau hasilnya ternyata C ataupun berbeda dari C. Gitu. Makasih Pak. Ya, makasih Bu Ayu. Jadi memang contoh yang PSB ini makanya tidak dihitung untuk penentuan kelulusan ya. Jadi tapi anak-anak harus mengisi karena nanti itu buat database untuk sekolah. Jadi nanti setelah ini saya baru kemarin hari Jumat dapat datanya. Survei karakter itu nanti sekolah akan memilih siapa yang diterima, nanti akan ditarik datanya
nanti kita akan kirim ke psikolog. Nah, psikolog ini nanti yang akan membaca, Bu. Ya. Nanti kita akan mendapat gambaran. Nanti mungkin Bu Ayu akan mendapat gambarannya. Ya, ini dari si anak ini punya potensi kayak gini. Nah, inilah bekal sekolah untuk bisa lebih mengembangkan anak-anak yang sudah bagus, kita pertahankan bagus, yang masih perlu bimbingan, kita perlu bimbingan. Jadi sebenarnya agak mirip-mirip sih dengan psikologi ini, karena memang juga kalau konteks lab sekolah kemarin yang membuat memang psikolog, ya, bukan guru. Kemudian nanti kalau yang dari kementerian siapa yang membuat, saya terus saja belum paham, ya. Jadi nanti mungkin juga dilibatkan psikolog untuk pembuatan butir-butir AKM di kementerian, ya. Kalau teman-teman mau melihat soal lebih banyak itu ada di webnya Batlibang, tapi sekarang lagi ditutup, saya juga nggak tahu, ya. Jadi pusat penilaian pendidikan itu ada itunya, tapi sekarang lagi ditutup. Jadi kalau misalnya teman-teman searching di Google contoh soal AKM, itu yang ada adalah contoh-contoh yang dibuat oleh narasumber-narasumber, ya. Tapi sebenarnya beberapa tahun yang lalu ada contohnya dari dari kementerian, ya. Contohnya kalau teman-teman yang ikuti AKM itu ada, ya. Saya lagi mencari sumbernya karena ternyata saya nggak bisa flashback kalau udah lulus balik lagi dari menu-menu itu, ya. Jadi begitu Bu Ayu. Oh ya, jadi untuk menggali potensi ya Pak, tetap ya, maksudnya untuk mengetahui karakter, tetap, mungkin hanya khusus untuk survei karakter aja ini kali ya Pak ya, kalau yang numerasi dan lain-lainnya beda kali ya. Kalau untuk survei karakter ini untuk memang mengetahui juga nanti, ya, untuk menggali potensi tiap anak gitu ya Pak. Betul. Untuk yang di lab school itu kan sifatnya sensus ya, surveinya ya. Tapi nanti kalau yang AKM dari kementerian itu adalah sampel, Bu, nggak semuanya, ya. Sehingga nanti bisa kelihatan secara, jadi nggak semua orang, Bu, karena ini literasi numerasinya juga sampel. Nah, jadi jangan khawatir nanti nilai kita lebih rendah, nilai kita lebih kurang bagus, gitu. Iya, kemarin juga baca berita Pak Nadiem juga tidak boleh sekolah akhirnya membandingkan hasil dari AKM itu ya Pak. Iya, betul. Bahkan diwanti-wanti nggak boleh bimbel lagi untuk mempersiapkan itu. Iya. Orang tuanya nggak stres. Iya, makasih Pak Uswadin. Oke. Ada lagi teman-teman? Saya persilakan. Pak. Boleh, Satu Pak. orang lagi. Miss Rizky, Pak. Oh, silakan Miss Rizky. Satu lagi dari Mayora. Iya. Assalamualaikum Pak Uswadin. Sebelumnya saya sudah sempat sebelumnya saya sudah sempat mengerjakan beberapa soal AKM di sekolah sebelumnya, karena di lab school SIM PKB-nya sepertinya belum bisa untuk masuk ke link belajar itu Pak, belajar ID. Nah, AKM itu kan agak berbeda ya Pak Uswadin. Itu nanti akan mempengaruhi kurikulum ke depannya nggak ya Pak? Karena kan kurikulum kita sekarang kan agak berat ya bebannya, sementara AKM itu kan nggak seberat kurikulum kita sebelumnya. Nah, apakah nantinya itu akan mempengaruhi kurikulum kita ke depannya? Karena yang kita ajarin kan pasti agak berbeda banget nih sekarang. Kita tuntutan kurikulum sama yang akan diteskan di AKM gitu Pak. Iya. Jadi memang AKM ini tidak terlalu tergantung dengan kurikulum, ya, karena yang disampaikan oleh Pak Menteri itu lebih kepada bagaimana sih anak-anak kita itu bisa siap untuk hidup di dalam masyarakat yang sekarang lebih kompleks, ya, apapun latar belakangnya. Jadi nanti di IPA pun, di IPA kan, di SMA kan ada penjurusan ya, ada IPA, IPS gitu ya. Itu soal AKM-nya sama nggak? Sama, ya. Jadi tidak ada pengecualian. Jadi tentang kurikulum yang saya baca di situ tidak terlalu terpengaruh atau mempengaruhi, ya. Jadi penilaian tetap diberikan seluas-luasnya kepada pendidik dan sekolah. Jadi begitu Bu Rizky. Oke, jadi nggak akan pengaruh ke kurikulum ke depannya gitu ya Pak Uswadin ya? Ya.
Oke, terima kasih teman-teman. Sudah 3 orang penanya. Juga terima kasih sudah apa istilahnya ya, menularkan apa-apa yang kemarin sudah dipelajari kepada kita. Tentunya ini membuka hasanah berpikir kita untuk bagaimana ke depannya nanti. Nah, itu aja barangkali ya yang bisa saya simpulkan, teman-teman. Materi sudah bisa di-download di chatroom. PowerPoint-nya sudah Pak Khalid sampaikan di situ. Nah, kita akan masuk ke sesi akhir. Sebelum penutup dari Pak Taufik, mungkin ada yang akan ditambahkan. Saya persilakan Pak Taufik. Oh iya, Pak Nurdin, terima kasih kesempatannya. Kami mengucapkan terima kasih Pak Uswadin sudah berbagi dan menginspirasi kita semuanya ya untuk senantiasa belajar. Buat teman-teman sekali lagi yang ke depan ini di akun guru belajar itu ke depan kita ada untuk pendidikan inklusif ya, dan PPK sebenarnya itu untuk belajarnya. Jadi teman-teman nanti bisa aktif mengikuti kegiatan di guru belajar ini. Memang waktunya fleksibel walaupun dibatasi ya, itu sekitar 4-5 hari. Saya termasuk yang sudah mencoba Pak Uswadin di AKM Indo kemarin, dan memang harus ada pengimbasan ya untuk asesmen ini. Nah, sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya, kita sudah mendapatkan ya gambaran dari Pak Uswadin tentang AKM ini. Nah, di sekolah kita sendiri saya sudah mendapatkan daftar namanya ya, DNT-nya, daftar nominasi tetap siswa untuk mengikuti AKM ini yang kalau direncanakan di bulan September atau Oktober gitu ya, untuk siswa yang kelas 8. Nah, ini kalau memang tidak ada perubahan berarti mereka posisinya sudah di kelas 9. Nah, itu kita sudah dapat nama-namanya. Nanti mungkin ini bagian dari upaya kita sebenarnya bersama. Saya sudah mulai memasukkan bagian dari pembelajaran, yaitu literasi numerik, literasi baca, bahkan ada literasi finansial di dalamnya, termasuk juga tentang penulisan karya ilmiah, karena itu bagian dari tadi yang disampaikan Pak Uswadin, selain isu keterampilan abad 21, juga ada isu-isu yang Sustainable Development Goal itu, yang 21 target ya kalau nggak salah, tentang yang berhubungan dengan bagaimana pembangunan bisa terus berkelanjutan untuk kemaslahatan kita bersama. Jadi sekali lagi Pak Uswadin, terima kasih. Ini rangkaian, nanti akan ada rangkaian-rangkaian berikutnya. Bahkan kalau saya ikut seri AKM kemarin, sampai kita dipaksa untuk membuat soal, ya, membuat soal numerasi Iya, betul. dan membuat soal literasi. Jadi kita dikasih bahan bacaan, kemudian kita membuat soal, di situ dikirim gitu ya, latihan membuat soalnya, walaupun pelajaran nggak memandang itu pelajaran apa gitu ya, tapi bagaimana anak-anak kita dan kita bisa menerapkan bagaimana membuat soal-soal numerasi dan literasi, karena itu adalah kompetensi dasar ya untuk mereka bisa belajar sepanjang hayat. Kalau numerasi dan literasinya baik, insya Allah mereka bisa belajar terus dengan perkembangan zaman yang semakin boleh dibilang sulit kita prediksi sekarang ini gitu ya perkembangannya. Mungkin itu ya, sekali lagi Pak Uswadin. Ibu sehat ya Pak? Ini kalau boleh saya sampaikan, Ibu. Alhamdulillah. Ya, sudah dilakukan Pak? Sudah ya Pak? Insya Allah ya Pak. Ya. Sudah. Oh lumayan sudah. Antrinya sekarang udah sepi, alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Oke, Pak Ya, Uswadin. udah selesai tadi itunya. Ya, terima kasih. Salam buat Ibu juga, Pak. Pak Jajang, salam dari Pak Jajang, Pak Taufik. Pak siapa? Tadi di sepatu juga. Oh, Pak Jajang. Pak Jajang. Pak Jajang di Bekasi PS. itu? Ya. Oh, oke. Kepala sekolah SMP 1. Oh ya, siap Pak. Makasih Pak. Bekasi ya? Ya, siap. Saya cukup Pak Nurdin. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Taufik. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman atas keluangan waktunya untuk
bisa mengikuti kegiatan pengembesan ini. Kita tutup kegiatan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih ya teman-teman. Makasih. Pak. Terima kasih.